Kenapa film fantasi modern yang punya CGI canggih, budget besar, dan teknologi yang jauh lebih maju sulit menyamai The Lord of the Rings? Padahal trilogi ini sudah berusia lebih dari 20 tahun, tapi sampai sekarang Middle Earth masih terasa hidup, dan triloginya masih dianggap sebagai film fantasi terbaik. Jadi sebenarnya apa yang membuat film The Lord of the Rings sulit ditandingi? Di video ini kita akan membahas 5 alasannya. There's always been a Baggins living here under the hill. Hal pertama adalah world buildingnya. Middle Earth bukan sekedar tempat untuk menjalankan cerita. Dunia ini punya sejarah, budaya, bahasa, ras, dan konflik yang terasa sudah ada jauh sebelum cerita dimulai. Semuanya berasal dari ambisi Sauron untuk menguasai Middle Earth melalui One Ring, yang kemudian menjadi sumber utama konflik dalam cerita. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah bagaimana dunia ini diwujudkan secara visual. Set miniatur, kostum, make up, properti, sampai partikel effect yang dibuat sangat detail. CGI memang digunakan, tetapi film ini tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi digital. Bahkan sebagian besar trilogi ini dibuat di New Zealand, yang pemandangannya dianggap sangat cocok dengan gambaran Middle Earth milik Tolkien. Hasilnya, kita tidak sekadar melihat sebuah dunia fantasi, kita merasa seperti sedang berada di dalamnya. Alasan kedua adalah adaptasinya. Novel The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien memiliki dunia yang sangat kompleks dan cerita yang panjang. Ketika diadaptasi menjadi film, tentu banyak bagian yang harus dipotong atau diubah. Beberapa karakter dan bagian cerita bahkan tidak dimasukkan di dalam film. Namun Peter Jackson berhasil memahami satu hal penting. Tidak semua bagian dari novel harus dipindahkan ke layar, tetapi inti ceritanya harus tetap terasa. Karakter, konflik, dan perjalanan utamanya tetap dipertahankan, sehingga filmnya bisa dinikmati bahkan oleh orang yang belum membaca novelnya. Dan menurutku inilah salah satu alasan mengapa adaptasi The Lord of the Rings bisa sangat natural. Hal ketiga adalah setiap ras di Middle Earth punya identitas yang sangat kuat. Hobbit identik dengan kehidupan yang sederhana, rumah, makanan, dan kedamaian. Manusia lebih kompleks karena memiliki ambisi, rasa takut, dan keinginan untuk berkuasa. Elf digambarkan sebagai kaum yang dekat dengan alam, seni, dan memiliki umur yang sangat panjang. Dwarf dikenal sebagai penambang, pembuat senjata, dan memiliki hubungan yang kuat dengan klannya. Sementara Orc dan Uruk-hai menjadi representasi dari pasukan yang brutal dan melayani Sauron. Bahkan wizard seperti Gandalf dan Saruman juga memiliki karakter dan tujuan masing-masing. Yang menarik, identitas ini tidak hanya dijelaskan melalui dialog. Kita bisa melihat dari kostum, senjata, arsitektur, bahasa, sampai cara hidup mereka. Jadi bahkan sebelum film menjelaskan siapa mereka, kita seringkali sudah bisa mengenali dari visualnya. Kemudian ada satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu musik. Buat kalian yang salfok sama Mikko, di situ ada gambar-gambar lucu. Itu aku tempelin stiker dari Upcycle. Ini brand stiker asal Makassar yang desainnya tanpa AI, pakai ilustrator asli. Bisa ditempel di Tumblr, di iPad, atau dimanapun. Batch 1 itu desainnya tentang isu lingkungan, sedangkan batch 2 landmark dari beberapa kota yang ada di Indonesia. Buat kalian yang mau, bisa DM untuk beli stiker packnya di IG Upcycle yang ada di kolom deskripsi. Lanjut ke videonya. Howard Shore membuat tema musik yang berbeda untuk karakter, kelompok, dan tempat di Middle Earth. Konsep seperti ini sebenarnya sering kita temui di film atau anime lain. Misalnya, ketika kita mendengar musik tertentu dari Naruto, kita langsung teringat pada karakter atau momen tertentu. Hal yang sama terjadi di The Lord of the Rings. Bahkan tanpa melihat gambarnya, beberapa nada saja sudah bisa membawa kita kembali ke dunia Middle Earth. Dan alasan terakhir adalah bagaimana trilogi ini membangun sebuah perjalanan panjang. The Fellowship of the Rings membangun dunia dan memperlihatkan konflik. The Two Towers memperluas konfliknya. Dan The Return of the King membawanya semuanya sampai akhir. Ketiga film ini terasa seperti cerita yang berdiri sendiri. Semuanya terasa seperti satu perjalanan yang dibagi menjadi 3 bagian. Kita mengikuti Frodo dan karakter lainnya melewati berbagai tempat, menghadapi berbagai konflik, dan melihat bagaimana mereka berubah sepanjang perjalanan. Itulah yang membuat endingnya terasa sangat-sangat emosional. Jadi kalau ditanya kenapa film fantasi modern sulit menyamai The Lord of the Rings, jawabannya mungkin bukan karena film sekarang kekurangan teknologi, tetapi The Lord of the Rings punya kombinasi yang sangat sulit untuk diulang. World building yang kuat, adaptasi yang berhasil, identitas karakter dan ras yang jelas, musik yang memorable, serta perjalanan cerita yang terasa utuh. Dan mungkin itulah alasan lebih dari 20 tahun kemudian, kita masih kembali ke Middle Earth. Karena The Lord of the Rings bukan cuma membuat cerita fantasi, film ini membuat dunia yang terasa pernah ada. Buat kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa komen film apa yang akan saya bahas nanti.